Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adad ramlir raqiqi salatan tarsukuna biha min ahli taufiq tuballighuna bihal khudura ila baitil atiq wa ziyarati qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Patut kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik hidayah wal inayah dari Allah. Pagi hari ini masih diberikan kekuatan istiqamah menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan i'tikaf dan berzikir kepada Allah di Masjid Al-Muqarrabin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, masih melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis 111, Rasul bersabda, khairur rizki ma la yudhika wa la yulhika. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya rizki yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia, yaitu rizki yang tidak menjadikan kita melakukan keburukan-keburukan, kemudian menjadikan asbab kita tidak lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau itu mengantarkan kita tambah baik, tambah taat, tambah takarrub kepada Allah, tambah ittiba kepada Nabi Muhammad, itu berarti rizki yang Allah berikan itu sebaik-baiknya rizki. Dan rizki itu tidak menjadikan kita lalai, lupa dengan apa yang diperintahkan Allah. Makanya kan banyak hadirin, ketika Allah memberikan rizki kepada kita, diberikan rizki yang banyak, akhirnya sibuk dengan ngurusin rizki yang banyak itu menjadikan asbab ibadahnya terkalahkan. Karena sibuk dengan ngurusin rizki tersebut. Nah itu berarti rizki yang semacam itu tidak baik. Karena apa? Tidak membantu semakin takarrub kepada Allah, tidak membantu untuk mengantarkan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadis lain yang pernah kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu mengagumi kepada umatnya, yaitu ketika diberikan rizki, ya, idza an'ama alaihi birizkin syakarahu, kalau dia diberikan oleh Allah rizki, syukur, berarti tambah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memberikan idza asabahu musibah fasabara, kalau diberikan oleh Allah ujian-ujian, sabar. Berarti dua posisi ini sama-sama mengantarkan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu itu akan menjadikan kebaikan bagi kita. Di dalam Quran surat Munafikun, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan tentang masalah rizki, ya. Dalam pernyataan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kita yang diseru orang-orang yang beriman, jangan sampai menjadikan lalai amwalukum disebabkan hartamu, wa auladukum dan disebabkan keluargamu, anak turunmu, an zikrillah dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayatnya ada teguran, ya, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau sampai terjadi dengan hartamu, dengan keturunanmu dan keluargamu itu mengantarkan kita jauh dari Allah, maka itu akan membawa kepada
kerugian bagi kita atau kecelakaan bagi kita. Ini Bapak satu contoh. Ini satu contoh yang sering kita ini tidak sadari, tapi itu sebenarnya menjauhkan kita dari Allah. Suatu ketika keluarga kita datang, keluarga dari desa datang ke tempat kita, karena kita boleh dikata secara zahir tinggalnya walaupun tidak di kota banget, adanya di kota, di pinggiran kota. Datang ini keluarga kita dari kampung. Kemudian ketika datang keluarga kita dari kampung, kemudian kita ngobrol asyik, cerita-cerita, saling bertanya tentang khabar keadaan di sana. Dan mereka pun menanyakan tentang di sini. Tiba-tiba waktu azan zuhur tiba. Nah, karena ada tamu ini tadi, kita enggak sholat zuhur. Kita enggak mau jamaah, asyik aja ngobrol. Ini namanya keluarga menjauhkan kita dari Allah. Mestinya kita berikan contoh yang terbaik. Jadikan uswah kitanya. Ketika azan dikumandangkan, kita langsung kasih tahu. Ayo kita zuhuran dulu. Kalau perlu, keluarganya yang laki-laki semua dibawa semua ke masjid. Ini dalam kesempatan apapun masih bisa dakwah, masih bisa mengajak keluarga menuju takarrub pada Allah. Ternyata ketika kita ajak keluarga kita, ngelihatin di masjid kita jamaahnya banyak sekali, orang kompak, kemudian menambahkan kekuatan nilai hidayah kepada dirinya. Ya Allah, ternyata di kota jauh lebih baik ibadahnya masyarakatnya, himmah ibadahnya lebih tinggi. Ya, nanti ketika dia pulang ngobrol lagi, pasti dia akan cerita bagaimana kondisi setelah dia masuk di masjid kita ini. Dia mengagumi dia. Kemudian kita diberikan arahan kepada mereka, ya usahakan itu di kampung kita berikan contoh. Di waktunya tiba, ayo buru-buru kita ke masjid. Lah ini namanya kesempatan apapun tetap digunakan dakwah, digunakan untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi dengan kesibukan duniawi, entah itu hablum minan nas ini tetap disambungkan kepada Allah, itu akan menjadi keistimewaan, menjadi baik menurut pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul amali an tufariqad dunya wa lisanuka rutbun min zikrillah. Sebaik-baiknya amal, kata Nabi, sebaik-baiknya amal yaitu an tufariqad dunya. Kita ini bisa melepaskan dunia. Kemudian walisanuk, dan juga lisan kita rutbun, dibasahi min zikrillah, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi tufariqad dunya? Ya, lepas dari dunia ini. Kita hidup di dunia, hidup kita di dunia, tapi dunia ini hanya dijadikan sebagai kendaraan, dijadikan sebagai fasilitas untuk mengantarkan kita menuju akhirat. Jadi akhirnya bukan dunia tujuan kita, tapi tujuan kita akhirat. Dijadiin bekal, ya kan? Dijadiin bekal. Misalnya begini, kita punya rizki, pengen beli tempat tinggal biar nanti kalau hujan gak kehujanan, kalau panas gak kepanasan. Nah, itu harus pakai hadis yang sudah kita bahas kemarin. Apa kata Rasulullah? Ya, al-jaru qoblad dar. Pilih tetangganya dulu, baru rumahnya. Nah, setelah kita memilih tetangga yang paling bagus siapa? Al-masajid. Ya, tempatnya adalah masjid. Kita masuk nyari-nyari tempat tinggal, masuk di lingkungan Pondok Hijau. Masya Allah, ada masjid besar sekali, bagus. Kita harus punya rumah tempat itu tuh, dekat itu. Nah, ini namanya adalah memikirkan masa depan. Rumahnya itu dibeli untuk masa depan akhirat. Kenapa? Yang dilihat masjid. Berarti kalau masjid apa yang dipikirkan oleh kita? Insya Allah kalau rumahnya dekat masjid itu, kita
setiap 5 waktu ada di rumah nggak bakalan ya terlewatkan. Dan kita juga bakal mendapatkan ya mutiara ilmu-ilmu, siraman nasihat setiap saat di masjid ada taklim, ada kajian. Nah itu namanya adalah dunia itu dilepas sama kita, tapi pentingnya adalah untuk akhirat. Buktinya beli rumah yang dicari yang mengarah kepada akhiratnya berjalan dengan baik. Kemudian ngumpulin rezeki setelah didapetin, kemudian ayo sempurnakan rukun Islam, melaksanakan ibadah haji. Kalau belum bisa, kemudian kita bisa laksanakan ibadah umroh. Kumpulkan harta, setelah dapatin, ayo nanti dilaksanakan untuk ngamalin sunnah, udhiyah, menyembelih hewan korban. Kumpulin harta ada, itu di masjid lagi bangun. Ayo kita titipkan amal jariah. Itu namanya dunia kita lepas. Dunia ini tidak mengikat kita, ya. Justru dunia yang kita ikat. Apa maunya kita? Ya. Untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak dulu di zaman Rasulullah itu ada sahabat yang dia memberanikan diri ingin melepaskan dunia secara menyeluruh. Ngadep sama Nabi, ya Rasul, gimana kalau hartaku ini aku berikan semuanya untuk Islam, biar untuk kepentingan dakwahnya engkau ya Rasul. Kata Nabi, enggak boleh. Gimana Rasulullah kalau separuh? Kata Nabi, jangan juga separuh. Kemudian akhirnya dia ngambil yang paling minimal, sulsun. Gimana kalau sepertiga ya Rasul? Kemudian Nabi Muhammad, naam sulsun. Walakin sulsun katsir. Ya, sepertiga boleh. Tapi sepertiga itu banyak. Takutnya orang kalau ngitung sepertiga, kita punya duit 10.000, sepertiga kita mampu-mampu saja. Bersedekah dengan nilai ya 300 rupiah, ya. Kalau kita sedekah dengan uang 1.000, kita mau 3.000 rupiah masih mampu. Tapi kalau duitnya sudah dinaikkan menjadi 100.000, masihkah kita mau 30.000 rupiah? Terus kalau duitnya 1 juta, masihkah kita mau 300.000 rupiah? Lah, semakin gede walaupun sepertiga itu semakin banyak. Ya, terus kita usaha bagaimana untuk menaklukkan kekuatan hawa nafsu ini dengan hubbud dunia. Terus zikir, lesanya itu enggak pernah terputus di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, hadis 113, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi Muhammad menyatakan bahwa sebaik-baiknya kalian itu, ini nisbatnya seorang suami ataupun seorang istri, sebaik-baiknya kalian itu orang yang paling baik di dalam keluarga. Baik menurut pandangan Islam, ya baik di dalam ibadahnya, baik di dalam muamalat sesehari-harinya, dari tutur katanya dan keseluruhannya. Dan itu orang itu akan dihitung baik, yang pertama adalah di keluarga. Kan ada seperti ini Bapak, Ibu. Jadi ada orang di keluarga itu gak baik. Ya. Istrinya ngerasa hidupnya dalam penderitaan, penekanan. Kemudian ada juga kebalikannya. Suaminya selalu dalam kondisi beban-beban, langkah-langkah yang dilakukan oleh istrinya. Itu berarti kan gak baik. Itu istri gak baik, itu suami gak baik. Ya kata Rasulullah, yang baik itu gimana? Yaitu dalam rumah tangga itu bisa mencapai mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Ya, kemudian suaminya taat, istrinya taat, kasih sayang yang hebat, itu kan. Jadi suami ngerasa bahagia, merasa sejuk, tenang jiwanya bersama dengan istri. Istri ngerasa sejuk, tenang jiwanya bersama suami. Itu yang disebutkan adalah kebaikan yang hakiki.
Ada orang kadang-kadang di masyarakat, Masya Allah, ditokohkan, bagus, tutur katanya lemah lembut, tapi di rumah tutur katanya kasar. Terhadap istrinya suka mencaci maki. Ya. Saya temukan Pak kondisi seperti itu. Tanpa kita mencari kesalahan orang, tapi Allah tunjukkan gitu loh. Ya, nah itu yang dikatakan Rasulullah. Dengan lihat penampilannya, Masya Allah, ini seorang wanita ketepatannya. Penampilannya Masya Allah, secara zahir sudah syar'i. Ya, dia kalau menggunakan pakaian muslimahnya itu syar'i. Dia pakai kerudungnya yang panjang, terus pakai kaos kaki ke sana kemari. Tapi suatu saat, ya, pas kita berdekatan dengan kita, dia ada persengketaan dengan suaminya. Apa yang terjadi? Suaminya dicaci maki habis-habisan. Bahkan sesuatu yang tidak layak diomongkan dinisbatkan kepada seorang suami. Itu namanya bukan baik dalam keluarga. Artinya apa? Mungkin dia dipandang masyarakat dengan penampilan itu baik, solihah, tapi di dalam rumah tangga dia enggak solihah. Jadi yang namanya solihah ya di rumah tangga, itu yang pertama. Kalau sudah di rumah itu baik, insya Allah ke depan ke tetangga lebih baik, ke masyarakat lebih baik. Kalau di rumah tidak baik, nanti terus ke kanan kiri, ke tetangga kanan kiri, nanti juga tidak akan baik dan seterusnya. Itu kunci orang baik itu pertama adalah baik di dalam keluarga sesuai dengan tuntunan ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hadis berikutnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi kontribusi manfaat kepada manusia yang lain. Tinggal sesuaikan kapasitas kemampuan kita untuk memberi manfaat. Dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan doa, dengan amal perbuatan gitu. Saya ingat dulu waktu di kampung kami itu Pak. Di kampung kami itu mbah kita punya musola. Kemudian musolanya itu di belakangnya itu ada sawah. Kemudian ada pohon kelapa di belakang musola itu. Kemudian pohon kelapa ini karena di tengah sawah itu digerus itu sama yang punya sawah itu. Jadi pohon kelapa itu kayak ada ini aja, ada gundukan gitu. Jadi daya kekuatan akarnya itu yang ke tanah itu sedikit. Karena posisi jadi rada di atas, kemudian dia di tengah sawah itu. Nah itu dekat dengan musola itu. Suatu ketika terjadi angin besar, kemudian musola itu kejatuhan pohon kelapa itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, bahwa tembok yang dibikin itu orang dulu itu padahal itu dari tanah ya. Tanah dicampurin dengan kapur, terus dicampurin dengan semen bata itu kalau nggak salah. Ya, kuat sekali. Sehingga yang patah itu ini, kayu-kayunya itu patah. Kemudian akhirnya dibongkarlah musola itu. Ketika dibongkar oleh musola itu, abah saya masih tahu ke masyarakat, ayo kita membantu untuk membangun musola. Yang punya materi pakai materi, yang punya tenaga pakai tenaga, yang punya makanan kirim makanan. Pokoknya semua ya, belajar untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Pagi hari itu dibongkar total habis ya. Genteng-gentengnya habis dibersihin, kemudian ditata baru lagi itu ya. Sore itu sudah bisa nutup lagi, saking banyaknya orang untuk ingin ngambil manfaat, ingin menjadi orang yang terbaik. Ada yang mereka nggak kebagian kerjaan karena udah habis, kemudian dia pulang, nyampe di rumah dia masak-masak, bikin makanan terus dibawa. Bermacam-macam yang dilakukan, cuman kepingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, berikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, diberikan umur panjang, sehat walafiat,
dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma yaqdi al-hajat iqdi hajatina ya Allah, hajatil muslimina wal muslimat fi hadzal masjid al muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum